Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi diri. Penting bagi kita untuk mengevaluasi diri. Kalau kita tidak mengevaluasi diri, kita tidak tahu apa yang harus kita perbaiki. Padahal banyak kekurangan, kesalahan yang harus kita perbaiki. Tidak ada yang mengancam diri kita selain zalamtu nafsi, kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Kita harus terus mengukur kualitas keislaman, kualitas keimanan kita. Hadis di dalam kitab Arba'in yang kita bahas kali ini, hadis yang ke-12 ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini di dalam surat Al-Mu'minun juga ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Nah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya, dan walladzina hum anil laghwi mu'ridun, dia tidak melakukan hal-hal yang lagwi, yang sia-sia, yang tidak ada manfaat. Jadi setiap kali kita berbicara, setiap kali kita berbuat sesuatu, sebetulnya kita sedang memperlihatkan kualitas keislaman kita. Yang paling bagus adalah yang paling bersih dari kesia-siaan, apalagi dari kemaksiatan. Makin banyak berkata yang sia-sia, berbuat yang sia-sia, berpikir yang sia-sia, melihat yang sia-sia, mendengar yang sia-sia, berarti makin kurang bagus kualitas keislaman kita. Kuncinya apa? Kuncinya adalah waktu. Kita melakukan apapun pasti menggunakan waktu. Tidak ada ketawa tanpa waktu, benar? Tidak ada membaca tanpa waktu, tidak ada berpikir tanpa waktu. Semua yang kita lakukan pasti menggunakan waktu. Dan waktu adalah aset terpenting kita. Kita punya waktu, tapi makin hari makin sedikit. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sudah ditetapkan nih, kita semua punya waktunya, ajalnya. Kalau datang saatnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan walau sekejap. Jadi makin hari makin sedikit. Waktu menghakimi kita. Siapa yang menggunakan waktunya salah, maka pasti kerugian kepada kita. Kenapa? Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7.
Jadi kita berbuat baik, kebaikan kembali kepada kita. Kita berbuat buruk, keburukan akan menimpa kita. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Siapa yang paling mencelakakan diri kita? Masih bingung? Siapa yang mencelakakan diri kita? Diri kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan selain zalamtu nafsi. Jangan malah menyalahkan siapapun. Setiap kebaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang datang itu pasti dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpa itu dari diri kita sendiri. Maka kita harus tahu bagaimana menggunakan waktu yang menguntungkan. Ada 4. Maaf ya, materi ini pengulangan karena banyak santri baru. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang sudah pernah menyimak ini sebelumnya. Kalau sudah tahu, mudah-mudahan makin yakin. Kalau sudah tahu, lupa jadi ingat. Kalau belum tahu, jadi tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4. Jadi kalau ingin beruntung, ini alat ukurnya. Gunakan waktu. Kalau pakai rumus ini untung. Setiap insan dalam kerugian kecuali amanu. Amanu itu orang yang beriman. Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah menyayangi beliau, orang yang amanu itu adalah orang yang paham kebenaran. Jadi waktu kita itu akan manfaat kalau setiap waktu yang kita jalani makin paham kebenaran. Ini saudara lagi untung nih, karena waktunya dipakai mencari ilmu. Oh iya, 1 jam, 1 hari sama, yaitu 24 jam. Yang soleh berapa jam sehari? 24. Yang error 24 jam. Yang hafal Quran, yang hafal TikTok sama 24 jam. Rasulullah SAW bisa berprestasi dahsyat 24 jam sehari. Abu Jahal 24 jam sehari. Jadi bagaimana kita mengelola waktu inilah. Nah, kuncinya adalah yang pertama, amanu, punya iman, dan tidak bisa punya iman kecuali dengan paham kebenaran. Makanya tiap waktu harus jadi ilmu yang manfaat. Ilmu sangat luas. Apa yang paling penting? Ilmu mengenal Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, kita akan berharap dari selain Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan bersandar kepada selain Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita takutnya kepada selain Allah. Jadi kita simak bersabda Rasulullah, "Wa may yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid din. Allah pahamkan agama. Jadi kalaupun ahli matematik bagus, ahli fisika bagus,
ahli teknologi, bagus. Kalau punya iman. Kalau tidak punya iman, kasihan. Makanya jangan dulu bangga anak mahir segala-gala tapi tidak mengenal siapa penciptanya. Dia tinggal di mana, milik siapa. Berat, pasti berat. Tingkat kebahagiaan itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin ke Allah, makin bahagia. Makin yakin ke Allah, makin enteng hidup ini, walaupun mungkin cobaannya berat-berat. Makin yakin ke Allah, makin mulia. Makanya waktu harus membuat kita semakin paham kebenaran. Paham semampu kita mengenal Allah, paham semampu kita mengenal Rasulullah SAW. Lewat Al-Quran dan Sunnah Nabi kita bisa mengenal Allah. Tidak bisa pakai ngarang, ya. Beruntunglah adik-adik. Ini saatnya sama nih sekarang. Jam 5 sampai jam 6. Ada yang tidur, ada yang sudah lari pagi dari tadi, dari sebelum subuh. Masjid kelewat. Ada yang sudah kerja, maaf ya, ada yang lagi sibuk nonton TV yang tidak manfaat. Nauzubillah, ada yang lagi pacaran subuh-subuh nih. Tapi ada yang belajar. Masya Allah. Mana yang paling untung? Yang diberi jalan untuk paham kebenaran. Jadi kalau mau iri, jangan iri kepada orang kaya, iri kepada yang orang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, ilmu yang manfaat. Ayo cari teman yang berilmu. Sudah tahu ciri orang yang berilmu apa? Halau-halauan begini. Makin tinggi ilmu seseorang, cirinya adalah makin bisa mengendalikan nafsunya. Itu kualitas ilmu tuh. Jadi ingat, matinya tinggi, mengendalikan nafsunya. Karena apa artinya ilmu? Banyak ilmu kalau dia diperbudak nafsu. Karena nafsu itulah yang menjadi jalan orang berbuat maksiat, diperbudak nafsu. Carilah kawan yang bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, mengendalikan pikirannya, keinginannya, syahwatnya. Walaupun mungkin ilmunya belum banyak, tapi dia udah termasuk orang yang mengamalkan ilmu. 2. Wa'amilus sholihat. Pastikan setiap waktu kita jadi amal soleh. Karena maaf ya, jangan tersinggung ya. Saya lihat wajah ini wajah-wajah yang bakal meninggal, terutama yang ini ya. Wah, saya tidak tahu. Ibu nggak usah ngacung, tenang aja, Bu, ada waktunya. Kita pasti mati. Apa yang dibawaan? Apa yang dibawa? Apakah yang punya pabrik donat meninggalnya pakai donat? Apakah dokter meninggalnya bawa obat, bawa suntikan? Apakah yang punya uang dikuburnya pakai uang logam? Tidak. Yang punya toko emas pakai cincin enggak meninggalnya? Dibongkar kuburannya. Cincin tuh lebih berharga untuk orang yang hidup. Tidak bawa apa-apa.
tidak bawa apa-apa. Lahir begitu, meninggal pakai kain kafan, sudah. Walaupun tanahnya ratusan ribuan hektar, segitu saja kuburan kita, benar? Yang dibawa apa? Amal. Amal itu cuma 2 saja syaratnya, cuma 2, sederhana. Kalau syarat amal 200, wah susah beramal. Bukan 200, 2 saja. 1, niatnya lurus lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, caranya ya sudah, sesudah kita paham kebenaran, ya ini saja kerjaan kita hari-harinya, melurus-lurus niat dan menjaga agar yang dilakukan ini sesuatu yang Allah sukai. Ya sudah, itu saja waktu kita tuh. Loh, kapan dagangnya? Dagang jadi amal soleh. Luruskan niat, ya Allah, saya berniat bermuamalah, menjemput rezeki darimu. Engkaulah yang membagikan rezeki, satu-satunya membagikan rezeki adalah Engkau. Jadikan saya berdagang ini jadi amal soleh yang Kau terima. Sudah, tidak ada ngurang-ngurangin timbangan, tidak ada muji-muji barang berlebihan, proporsional. Sebab yang pembeli mendengar, Allah Maha mendengar. Yang menentukan terjadinya beli siapa? Jawab. Semua ngapain kita bohong? Kan? Udah bohong, dia ditakdirkan enggak beli, tetap dapat dosanya. Sudah bohong, ditakdirkan dia beli, tetap berdosa. Lempeng-lempeng saja. Ini motor tahun 2010, sudah 12 tahun. Ban sudah hampir gundul, bisa lihat sendiri. Mungkin 3 bulan lagi habis kalau dipakai. Mesin sudah pernah turun mesin, STNK sebulan lagi habis. Kendaraan seperti ini, oh sudah dicat lagi ini, depannya sudah tidak orsinil. Kenapa saudara ceritakan yang begini? Ya karena saya ingin jualan itu jadi amal. Dibeli atau tidak dibeli, yang penting Allah suka. Masya Allah dek, saya pas lagi cari orang yang bisa ngurus showroom saya. Saya itu baru punya cita-cita punya showroom. Sekarang ketemu, ada doakan ya dek, supaya saya punya modal. Ya nggak apa, berarti masih jauh hadirin, karena modalnya belum ada. Sudahlah, nggak ada ruginya jujur. Maaf ya dek, kendaraannya nggak sesuai dengan yang saya cari. Nggak apa-apa pak. Kecewa tidak? Tidak. Saya senang bapak sudah datang, karena sudah jadi jalan ujian bagi saya mau jujur atau tidak. Allah Maha mendengar semua yang diucapkan. Maaf ya deh, nanti saya sampaikan ke teman. Alhamdulillah, ternyata di sampingnya ada orang yang menyimak dari tadi. Deh, saya yang beli ya. Berapa harganya? 12 juta. Saya tambah 15 gitu. Namanya juga ngelamun hadirin, sesuka saya saja. Oh, dan itu bukan sesuatu yang aneh. Allah gerakan siapa saja. Berapa saja jadi uang, beli tidak beli sama saja, yang penting jadi amal. Ya kan? Yang dibawakan bukan uangnya, bukan motornya, amalnya. Berumah tangga, amal soleh juga. Kenapa ibu baik kepada suami? Supaya suaminya tidak berpaling ke lain hati ya? Oh enggak. Saya baik kepada suami karena suami adalah ladang amal bagi saya. Kelebihannya saya syukuri, kekurangannya saya belajar bersabar sambil bantu-bantu memperbaiki. Insya Allah dua-duanya jadi amal. Perkara suami sayang ke saya,
perkara suami mencintai saya itu terserah, yang membulak-balik hati. Yang paling penting saya berkhidmat jadi amal soleh. Gitu. Kenapa Bapak rajin sekali membanting-banting tulang? Karena saya tukang tulang. Yang ini serius. Kenapa Bapak mati-matian ngebela keluarga? Qadarullah saya jadi lelaki, takdirnya saya jadi ayah, jadi kepala keluarga, jadi dititipi anak. Saya niat mengurus keluarga jadi amal soleh. Gimana kalau anaknya nggak tahu balas budi? Saya bertobat, karena jangan-jangan karena saya belum jadi contoh yang baik, saya salah di dalam mendidik, saya kurang sungguh-sungguh berdoa, mungkin kurang halal yang saya cari. Bagaimana kalau tidak dihargai oleh istrinya? Ya semoga Allah menerima saja amal saya. Saya memang berbuat yang terbaik buat keluarga, bukan untuk dianggap suami hebat, bukan ingin dianggap ayah teladan, tapi inilah amal. Gitu saja. Kenapa saudara di kantor kerjanya gigih sekali, disiplin? Ya karena ini amal saya. Supaya jadi karyawan teladan ya gak kepikirlah. Itu mah terserah penilaian manusia. Yang paling penting adalah Allah mencatat kesibukan saya ini jadi amal soleh. Supaya dapat bonus ya, supaya gajinya dinaikin. Pemberi rezeki hanya Allah. Rugi dong kalau saya kerja hanya untuk uang yang nggak seberapa dan bekal habis lagi. Enak begitu hadirin? Kenapa kuliah? Saya niat kuliah sebagai amal soleh. Amal soleh bagaimana? Ya semoga dengan kuliah ini saya makin kuat iman, makin banyak ilmu, sehingga hidup saya semakin mengerti, mengabdi ke Allah, dan semakin manfaat bagi hamba Allah lainnya. Apalagi orang tua saya menginginkan saya nambah ilmu. Semoga ini pun jadi jalan bakti saya ke orang tua. Gitu. Jadi bukan masalah pujian, penghargaan, kekaguman orang. Kita melakukan yang terbaik cuma satu saja. Supaya Allah yang maha dekat, yang maha melihat, yang maha menatap, yang maha baik, ridho ke kita. Itulah insya Allah amal soleh ya. Kenapa nggak pacaran? Kenapa Pak? Nggak punya uang? Dicatat loh Pak. Untuk apa pacaran ya? Hanya buat Allah nggak suka dan bisa ditipu setan. Wah kamu nggak punya pacar, nggak dapat jodoh. Masa kita patuh ke Allah, Allah jadi nggak ngasih ya? Kenapa waktu sholat tokonya ditutup? Ya kan Allah yang suka kita sholat tepat waktu berjamaah. Nanti nggak laku loh, gak mungkin. Yang ngebagikan rezekinya Allah. Masa gara-gara kita mematuhi perintah Allah terus Allah nggak ngasih? Gimana kalau ada yang beli? Ya ajak sholat saja beres. Bagaimana kalau nggak mau? Ya gimana lagi ya? Gimana lebih enak Bu? Enak. Yang membuat menderita itu adalah kalau niat kesibukannya itu hanya untuk duniawi, hanya untuk dinilai, untuk dipuji, dikagumi, diberi manusia. Banyak sakit hatinya. Ceramah mah gampang hadirin. Dengar lebih gampang lagi, cuman duduk ya. Tapi
tapi melaksanakannya yang nikmat itu. Oh gitu, jangan berat-berat. Kalau berat jadi enggak, ya kan? Ceramah ringan, mendengarkan lebih ringan, tapi yang mengamalkan itu yang paling nikmat. 3, tawasobil haq. Jadi kita gunakan waktu kita itu untuk dakwah, saling berwasiat. Tiap ketemu orang harus jadi nasihat bagi kita. Ini duduk begini, ini nasihat satu sama lain ini. Diamnya itu jadi nasihat juga. Ada yang begini, pas dibangun Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah, itu pelajaran. Oh, ini kiri kanan depan belakang, ini nasihat. Maaf ya, kalau teman-teman sekarang sedang menyimak AA ini, nasihatnya tuh bukan cuman perkataan, perilakunya juga bisa jadi bahan ilmu, baik kelebihan maupun kekurangannya. Pasti ada kekurangan yang lagi bicara ini. Terserah mau bikin kotor hati saudara, jengkel, untuk gibah atau membantu memperbaiki gitu. Orang itu sombong bener, dia ngomong sama saya sambil tolak angin, tolak pinggang. Gak enak saya lihat. Itu kan itu ilmu juga loh. Gaya seperti itu yang jangan kita lakukan. Dia nunjuk-nunjuk wajah saya tersinggung. Itu kan ilmu, supaya kita tidak nunjuk-nunjuk wajah orang. Tawasobil haq, berwasiat dalam kebenaran. Gimana saya tidak bisa dakwah? Dakwah kan tidak harus bicara. Tidak harus bicara saja. Memberi keteladanan juga dakwah. Diam juga dakwah itu. Kalau diam itu baik. Ya. Karena ada yang susah diam. Ngomong terus ya. Itu juga jadi wasiat. Saling berwasiat untuk tidak ditiru. Ayo di mana kita ada, serap nasihatnya supaya kita berubah. Pada saat yang sama sebarkan juga apa yang sudah kita dapatkan dari Allah. Semua ilmu yang manfaat dari Allah. Gimana ya dakwahnya? Kuncinya adalah tanpa pamrih. Kalau kita sudah dakwah dengan pamrih, tumpul. Kenapa tumpul? Ditumpulkan oleh Allah. Karena dakwah itu ada yang ingin diakui, saya pintar, saya hebat, saya berpendidikan tinggi, saya ilmu agamanya banyak, saya hafalannya luas, saya daya ingatnya kuat, saya berpengalaman banyak. Ada yang selama bicara tuh hanya sibuk saya, nggak kepikir orang jadi baik atau tidak kepikir Allah jadi ridho atau tidak. Yang kepikir selama bicara dalam tanda kutip kebenaran itu adalah memamerkan dirinya. Nggak boleh. Itu bukan tawasobil haq, bukan berdakwah. Kenapa jadi pada melongo gini? Apa salah saya? 4, tawa sobis sabr, ya, saling berwasiat dalam kesabaran. Nah, sabar itu apa? Yang dapat dipahami adalah menahan diri, mengendalikan diri. Jadi kita tiap waktu itu bermujahadah terus, mengontrol diri, mengendalikan diri. Sabar ada dalam berapa tempat? 3, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah. Dilatih terus, jadi tiap hari itu latihan terus, sekuat tenaga bisa sabar mata tidak lihat yang haram, sabar telinga. Ini jadi kebaikan, ini menguntungkan kita.
sabar menahan jengkel, sabar menahan tersinggung, sabar ketika ingin membalas keburukan dengan keburukan, sabar supaya bisa membalas dengan yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan. Ketika dapat nikmat, kita sabar dalam bersyukur. Sabar dalam bersyukur. Ini terus-terusan akan banyak kejadian ini. Ini sekarang keluar, nanti kejadian terus. Semuanya harus jadi sarana kita latihan, makin sabar, makin mengontrol diri, makin mengendalikan diri, sehingga tubuh ini terkendali, pikiran terkendali, semua telinga, hati. Orang yang bisa mengendalikan diri indah. Dan membantu juga yang lain menjadi ahli sabar. Sabar dan menyabarkan. Ya sudah, itu ajalah sekarang hari-hari kita. Amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Gimana dong tentang rezeki? Bagaimana dong tentang karir? Ngikut, hadirin. Ikut. Allah kan melihat bagaimana kita menggunakan waktu kita sesuai dengan apa yang Allah sukai. Allah yang menciptakan kita sudah lengkap dengan potensinya. Nanti mau jadiin apa jadi nanti, percayalah. Kan? Rezeki nanti dipilihkan yang paling halal, paling berkah. Bukan masalah jumlah ya. Jumlah sesuka Allah, mau dikasih berapa aja. Yang paling penting berkah. Tahu berkah? Membawa kebaikan yang banyak dan langgeng. Sudah ada pertanyaan? Silakan Pak, ada mikrofonnya. Tahan diri dari apapun yang tidak manfaat sebisanya ya. Harus tahu ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berikan kepada saya, nama saya Uan. Saya sudah 25 tahun tinggal di sini. Deketin Pak Uan. Sudah 25 tahun saya tinggal di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di mana dengan perjalanan waktu, ya untuk diri sendiri. Apa yang kata-kata tuh, mulai dari diri sendiri, mulai yang kecil, mulai saat sekarang. Dalam ikhtiar juga kan itu zikir, fikir, ikhtiar saya tanamkan. Walaupun dalam hati saya ya, dalam tingkah laku saya di sini di lingkungan Darut Tauhid di sini ada naik turunnya. Saya perhatikan orang yang datang, yang baru, orang-orang yang sudah lama. Memang ada sifat sombong soleh itu ada. Sifat sombong, ma'rifatullah. Oh, kira-kira kesana lah. Oh, saya mau lebih tinggi sendiri. Itulah yang harus diasah, utama untuk diri saya sendiri. Untuk yang lain, ya maaf saja ya. Saya pernah bergaul dengan orang asing. Mereka itu orang kafir aja ya, menghargai orang yang memberikan ceramah, sikap duduk, muka, handphone itu dimatikan ya. Orang kafir aja begini, bagaimana kita orang Islam? Untuk kita semua ini, untuk diri saya sendiri rasakan ya. Orang-orang yang udah dekat di ini, yang banyak katakannya wakil-wakil namanya kiai-kiai, yang jenggotnya udah maaf lah ya, apa itu karena saya karena lama saya memperhatikan ya, untuknya dari saya sendiri ya, yang saya juga masih jauh dari soleh yang umur saya udah 67 tahun. Berapa? 67 tahun. Alhamdulillah. Udah bonus 4 ya? Iya, masih oleh Allah diberi kesempatan bertobat untuk anak-anak yang muda ya. Yang tua itu ya kira-kira ya contohnya bagaimana lah,
Barangkali yang baik yang dibawa, ya, yang buruk menjadi oh gitu ya orang tua itu tuh gitu ya itu ya. Ya. Beliau ini adalah tetangga yang sudah lama ya. Lama saya dikasih ini. Menyikapi orang yang datang yang bingung, bukan orang yang karena kan sepertinya terganggu pikirannya gitu ya gitu. Terima kasih. Ya terima kasih. Segitu aja saya ingin ini curhat hati saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wan ini dari zaman itu di pagar depan ya. Ini pagar di kapling-kapling. Yang kita beli, punya beliau ditukar, beliau rela menukar ya, Masya Allah. Itu dari tahun berapa dulu? 96. Alhamdulillah masih kuat ingatannya, berarti belum terlalu tua ya. Karena ciri orang yang sudah tua udah tahu belum Pak Wan? Ada 3. 1 udah lupa, nah yang kedua dan ketiga saya lupa. Aduh sia-sia hadirin, tapi kan lumayan lucu ya. Terima kasih atas kesabaran beliau menjadi tetangga, karena kan ada di kompleks Darut Tauhid, hiruk pikuk dengan kegiatan, mudah-mudahan jadi amal soleh ya. Baik, ada 10 menit untuk tanya jawab. Yang enak seperti barusan ya, hanya curhat saja jadi tidak usah dijawab. Pak, silahkan Pak. Ini Bapak yang semalam ya? Siapa? Oh siapa? Ya. Izin Pak, izin A. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, adik-adik semuanya. Di dalam perjalanan hidup yang sudah 60 tahun ini, banyak orang pintar, orang ini, tapi sulit untuk menjadi tuntunan, sulit untuk menjadi teladan. Padahal saya ingin untuk itu, tapi kan itu semua harus pakai ilmu. Apakah cukup dengan sabar itu dan ikhlas? Apakah masih ada kiat-kiat lain supaya pada prinsipnya bahwa hidup kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain dan berguna untuk orang lain. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya nggak usah dijemput ya, kan semalam udah dijemput ya. Ya masalahnya saya sudah tua Pak, jadi siapa yang namanya? Ya Subakir dari Lampung Kak. Oh Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mungkin kita tidak usah mikirkan orang lain yang tidak jadi contoh ya. Kalau kita mikirkan terus itu nggak jadi contoh, ini nggak jadi contoh, ya sudah kita aja yang jadi contoh. Rumusnya 3M Mas. Mulai dari diri sendiri ya. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Yang ketiga, mulai saat ini wesa ngono bae Mas. Dah pusing kalau lihat kenapa itu begini ya, boleh kita lihat, boleh kita simak, tapi ya jawabannya cuman itu 3M. Ini banyak yang korupsi, ya udahlah kita yang jujur duluan. Ini orang tidak disiplin lalu lintasnya seenaknya, lampu kuning dianggap uji nyali, ya sudah saya yang disiplin. Ini orang buang sampah sembarangan, kotor-kotor gitu, ya sudah saya tidak buang sampah. Gitu, setiap kekecewaan kita harus bagian dari solusi. Jangan hanya membahas, tapi solusi apa yang bisa kita berikan. Sekecil apapun solusi adalah berarti ya. Tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. 2, pertanyaan selanjutnya monggo. Ya silakan, boleh menggunakan mikrofonnya, ada yang bisa bantu, maaf ya. Ini dari medsos adakah? Yes. Siapa ada? Berkenan digilir sedikit Mas ya. Silakan.
Baik AA dari IG. Tahu IG singkatan apa? Instagram. Oh ya, ada yang nyeletuk Ibdilih Gimnistir gitu. AA, bagaimana? Sia-sia, cara astagfirullah. Ya Pip. Bagaimana cara menghilangkan kecanduan bermaksiat AA? Kecanduan bermaksiat. Ya. Gimana menurut Bapak? Kecanduan bermaksiat, tergantung maksiatnya apa nih? Beb, maksiatnya apa? Enggak disebutkan AA. Harus hijrah. Itu mungkin lingkungan sudah sangat kuat berpengaruh. Kalau lewat HP maksiatnya, hijrah ini tobatnya ya. Apa sih yang paling kuat sebetulnya membuat orang berhenti maksiat? Ingat mati. Maukah mati dalam maksiat? Mati su'ul khotimah itu ya. Azab kubur, azab jahanam, nauzubillah. Ingat mati. Bapak usia 60 ya? Mau berapa kira-kira Pak? Pengen dipanjangkan. Maaf, mau berapa kira-kira? 230-an? Kira-kira mau berapa? Jangan sampai tua ngerepotin. Ya berapa? 150 kan? 90 cukup? Takut ya 80 kan? Atau 61? Oh jangan. Aduh, saya jadi terpancing jahil begini nih. Berarti kita seumur Mas kan? Tapi kayaknya adik nih. Bulan apa? Bulan 9 September tanggal 8 62. Saya Januari. Kakak ke saya ya, kakak ya. Harus berbakti sama kakak ya. Jadi ingat mati itu bisa membuat orang ngerem. Tapi yang paling kuat orang menghentikan maksiat itu takut kepada Allah. Cuma nggak bisa takut ke Allah kalau kurang ilmunya. Karena pupuk iman adalah ilmu. Makanya sarannya cepat hijrah sini. Sini aja ke pesantren ikut program. Itu usianya berapa, Pep? Kalau udah tua masih kecanduan maksiat kebangetan ya. Maksiat itu berhenti, takut mati, su'ul khotimah, takut azab Allah, dan hijrah. Hijrah itu membantu sekali. Karena kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi ke bawah harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Kalau teman-teman kita lingkungannya ahli maksiat, susah, pasti akan maksiat. Makanya cari lingkungan. Berapapun biaya, waktu, tenaga, itu adalah investasi. Terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Izin nama saya Rio Mardiansyah dari Medan. Alhamdulillah tadi malam jam 12:30 baru sampai sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi ini mungkin pertanyaan mewakili para santri yang ada di Medan, termasuk Baitul Quran di Medan. Masya Allah. Jadi bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam melakukan amal kebaikan dan amal soleh? Untuk para santri, untuk para pengajar dan para pengurus pondok. Mungkin itu. Ana izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengan awali istiqomah zikrullah. Bisa dengan lisan,
asma Allah, asmaul husna, pokoknya la yazalul lisanuka rotban min zikrillah. Hendaklah lisan ini selalu basah menyebut nama Allah. Tapi hati saya belum ingat ke Allah. Lisan dulu kalau belum bisa. Kalau ini terus menyebut nama Allah dengan ikhlas, ya, bukan untuk diketahui, dipuji, dihargai orang. Allah tahu kita lagi terus zikrullah. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Banyak zikir-zikir, sangat banyak, ya. Bisa istighfar, hamdalah, asmaul husna, tapi terus ya Allah. Bisa doa banyak, atau bicara ke Allah. Wahai yang maha menatap, wahai yang menyaksikan apapun yang hamba lakukan, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mendengar apapun yang terucap, wahai Allah yang maha tahu apapun yang ada dalam pikiran dan hati, wahai yang menyaksikan setiap maksiat yang hamba lakukan, wahai yang maha baik, ya Allah. Itu enak. Coba dalam kesendirian bicara saja, pasti didengar oleh Allah. Ya Allah, saya ingin jadi orang yang yakin kepadamu. Saya ingin merasakan indahnya mencintaimu. Ya Allah, saya ingin menjadi orang yang rindu, ingin bisa bertemu denganmu. Ya Allah, Engkau pasti mendengarkan setiap ucapan ini. Bicara apa saja yang baik-baik, minta apa saja. Cobalah awali dengan zikrullah, ya. Enak hadirin. Bisa mengenang nikmat yang Allah berikan, bisa mengenang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, bisa mengenang dosa, aib yang ditutupi Allah. Tidak ada yang paling nikmat dalam hidup ini sesungguhnya kecuali kita bisa benar-benar dengan Allah tuh. Tapi sayangnya kita sibuk sekali dengan selain Allah, ya. Bayangkan ada orang yang ingin sehat, segala dilakukan, padahal yang ngasih sehat adalah Allah. Olahraga luar biasa, diet luar biasa, lari ke sana sini, bagus. Tapi sholat bablas atau gesit sekali. Padahal yang membuat sehat ini Allah, bukan olahraga. Lagi olahraga aja, kelebihan olahraga, kejeduk aja udah bisa kolab itu, ya. Ada yang sangat ingin awet muda, diawet-awet. Padahal kan awet muda itu dimasukkan ke kulkas, ya kan. Ya, ada yang ingin jodoh, sibuk berstrategi supaya kelihatan cakep, supaya ada yang naksir. Lah, Allah yang mengatur jodoh, yang membulak-balik hati, nggak diingat itu. Ada yang, aduh saya harus rapat supaya bisnis saya laku, ini terus dagangan laku. Lah Allah yang ngebagikan rezeki nggak diingat, sedikit ingatnya. Bahkan waktu sholat juga, misal ada yang dagang bala-bala atau cireng, bagaimana saya ingin punya cireng laku dengan medsos, strategi terus. Padahal yang membuat laku itu Allah. Dalam sholat aja cireng. Nah, ini masalah. Makanya zikrullah itu dalilnya fadhkuruni adzkurkum. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat ke kita. Nanti Allah akan membimbing kita dengan zikir, dengan istiqomah yang lain-lainnya.
Cobalah istiqomah zikrullah. Terima kasih. Sudah jam 6 lewat. Semoga Allah yang maha mendengar, yang dari tadi memperhatikan kita terus, menerima apa yang dilakukan ini jadi amal soleh. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.